Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang bahan awal dari kewirausahaan sebagai sebuah konsep dan bidang studi dari pelajaran bisnis yang akan kita bahas lebih lanjut. Dalam pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kewirausahaan, baik definisi maupun konsepnya, sehingga tidak terjadi salah kaprah, tidak terjadi salah pemahaman, tidak terjadi mispersepsi terhadap kewirausahaan dan menjadi wirausaha itu sendiri. Agenda yang akan kita bahas untuk pada kesempatan kali ini adalah tentang apa itu konsep dasar untuk memahami kewirausahaan, apa sih kewirausahaan itu, objek studi kewirausahaan, yang dipelajari di kewirausahaan itu apa itu wirausaha, dan bidang atau ruang lingkupnya apa saja. Nanti di yang awal, pada bagian-bagian awal ini kita akan membahas apa itu definisi kewirausahaan dari berbagai macam literatur, sehingga nanti kita akan bisa memahami dalam arti sempit atau pemahaman umum atau pemahaman fokusnya itu apa, dan dalam arti luas atau kajiannya secara luas itu maknanya seperti apa, sehingga kewirausahaan dan menjadi wirausaha dalam arti ini menjadi mindset, itu menjadi titik tekan kewirausahaan pada saat ini. Kemudian untuk lebih jelasnya, untuk memahami kewirausahaan, maka kita perlu tahu ciri pembeda wirausaha itu apa. Kenapa kok disebut wirausaha, entrepreneur itu apa? Apa yang membedakannya dengan yang lain? Karakteristiknya apa, sehingga oh ya, ini adalah entrepreneur, ini adalah wirausaha. Kalau tidak ada komponen itu, tidak ada ciri karakteristik itu, maka itu bukan wirausaha. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang mitos dan fakta tentang entrepreneurship atau kewirausahaan atau wirausaha itu. Wirausaha itu banyak disalah persepsikan, sehingga ini dipercaya menjadi mitos, harus begini, wirausaha itu ya begitu, padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Nah, antara mitos dan fakta ini coba nanti kita akan bahas juga. Kemudian bidang dan ruang lingkup wirausaha, yaitu nanti tidak hanya di bidang bisnis saja sebetulnya, tapi di bidang-bidang lain ini pun menjadi kajian kewirausahaan, dan entrepreneurship atau wirausaha itu bisa terapkan dalam bidang-bidang non bisnis, walaupun nanti fokusnya dan kajian yang lebih banyak memang pada bidang bisnis, tetapi perkembangannya menjadi lebih luas saat ini. Kita mulai masuk pada wirausaha ya. Wirausaha ini kalau bahasa umumnya entrepreneur gitu. Kalau kajiannya kewirausahaan, entrepreneurship. Nah, wirausaha ini apa? Nah, ini saya ambilkan dari beberapa literatur, umpamanya Zimmerer di bukunya tahun 2005 itu menyampaikan wirausaha adalah orang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil resiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikannya. Ya, wirausaha adalah orang ini menciptakan bisnis baru. Yang pertama, kata kunci pertama, menciptakan bisnis baru. Kemudian ada resiko yang harus dia tanggung. Kemudian resiko ini ya berarti ketidakpastian, tapi harapannya adalah mendapatkan keuntungan dan pertumbuhan. Melalui apa? Identifikasi peluang dan pengelolaan sumber daya. Tapi fokusnya ini masih dalam arti sempit adalah mendirikan usaha. Kemudian lebih luas tahun 1989 menjelaskan wirausahawan atau wirausaha adalah seseorang pengusaha. Tapi bukan sembarangan pengusaha. Pengusaha yang jeli, ulet, hati-hati, dan terampil dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya. Tidak hanya menjalankan, tapi juga mengembangkan usahanya. Inilah arti wirausaha. Perspektifnya masih bisnis. Ketika perspektif bisnis berarti ini perspektif sempit gitu ya. Artinya ini dalam arti sempit ya, bukan dalam arti luas ya. Nanti kita ada arti sempit, ada arti luas.
Nah, wirausaha. Wirausaha ini kan ada dua kata, wira dan usaha. Ini terjemahan Indonesianya dari entrepreneur. Entrepreneur adalah orangnya. Ya, diterjemahkan menjadi wira usaha. Wira itu apa? Kalau dalam bahasa Jawa apa arti wira? Wira sableng umpamanya. Nah, wira sableng itu pahlawan atau pendekar yang sableng gitu. Kalau wira usaha berarti pahlawan atau pendekar tapi di bidang usaha. Nah, definisi yang lain yang ini agak luas definisinya, ini adalah saya ambilkan dari definisinya Insinyur Ciputra. Ya, dia adalah pengusaha properti yang juga merambah ke pendidikan dan lain sebagainya. Nah, beliau mendefinisikan wirausaha dengan seseorang yang mampu memanfaatkan peluang dan meningkatkan nilai. Mudahnya adalah mengubah kotoran menjadi emas. Nah, ini nilai tambah, fokusnya adalah nilai tambah. Orang yang bisa melakukan nilai tambah yang besar dengan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan nilai. Kata kuncinya adalah nilai, meningkatkan peluang, melalui peluang, kemudian ini gampangannya mengubah kotoran menjadi emas. Sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang tidak ada nilainya, menjadi sesuatu yang nilainya sangat tinggi. Ini wirausaha ini dari bahasa Prancis yang tulisannya entreprendre, artinya dalam bahasa Inggris adalah artinya to undertake atau untuk melakukan sesuatu gitu ya. Atau dalam bahasa ini entrepreneur itu dari kata asalnya artinya adalah orang yang melakukan, mengorganisasikan dan mengelola dan menanggung resiko pada suatu bisnis. Fokusnya adalah organizing, kemudian manage dan take risk gitu. Ya, 3 kata kunci ini tadi yang kalau di definisi-definisi sebelumnya 3 hal ini juga ada. Tetapi kemudian ini berkembang menjadi kajian yang lebih luas daripada hanya sekedar orang yang ngurus usaha, tapi kemudian dia nanggung resiko di situ. Ini yang membedakan dengan manajer, karena kalau manajer itu ya mengelola usaha, dia mengorganisasikan, tetapi kemudian dia tidak menanggung resiko itu, karena resiko itu menjadi tanggungan pemilik. Kalaupun dia menanggung resiko, resikonya sangat minimal yang dia tanggung. Sedangkan kalau entrepreneur dia nanggung resiko gitu. Ini dan dia orientasinya adalah bagaimana berkembang, bagaimana memberikan nilai tambah yang terus menerus. Sedangkan kalau manajer itu lebih ya dia menjaga dan mengorganisasikan dan merencanakan usahanya, mengorganisasikan dan kemudian melakukan pengkoordinasian dan melakukan pengendalian, tetapi tidak berorientasi pada peningkatan nilai. Maka kalau wirausaha ini kemudian dalam pengembangannya ini yang lebih luas, wirausaha itu ya inovator, ini ciri utamanya, atau developer, yaitu pengembang yang tidak hanya berhenti itu saja, tapi kemudian bagaimana melakukan pengembangan-pengembangan yang mengenali dan memanfaatkan peluang. Ada opportunity, ada peluang di situ. Kemudian peluang ini diubah, tidak hanya berhenti pada peluang saja, karena kalau itu nanti jadi hayalan saja, tapi bagaimana peluang ini kemudian ide ini bisa dilaksanakan dan bahkan dipasarkan. Artinya dipasarkan ini berarti bisa sampai konsumen, bisa sampai pengguna. Dan konsumen pengguna ini akan memberikan reward kepada inovator atau pengembang ini. Kemudian meningkatkan nilai tambah. Nilai tambah ini bisa melalui waktunya, dalam waktu yang berbeda atau di lain waktu, kemudian melalui usahanya, melalui modal uangnya atau keahlian atau sumber dayanya di situ. Ini melalui meningkatkan nilai tambah dari sumber daya yang didapatkannya. Kemudian ada menanggung resiko persaingan dan pengimplementasian idenya pasti tidak mudah, tantangannya juga banyak, ada kemungkinan gagal di situ, dan merealisasikan manfaat atau keuntungan dari usahanya ini. Artinya ya dia sebagai pencetus ide, inovator, developer, ini kemudian mendapatkan manfaat dari itu ketika dia bisa memberikan nilai tambah itu kepada orang atau pihak lain sebagai konsumennya.
Nah, tadi kita sudah mendiskusikan dan membahas tentang wirausaha entrepreneur sebagai orangnya, sebagai personnya, sebagai pelakunya. Nah, kita akan mengambil definisi tentang kajian dari proses perkuliahan ini. Apa itu sih sebetulnya kewirausahaan? Nah, apa sih yang dipelajari kewirausahaan itu? Yang dipelajari adalah kemampuan kreatif dan inovatif. Ini dua kata utama kalau kita bicara tentang entrepreneurship, entrepreneur, wirausaha. Ini dua kata kunci adalah kreatif dan inovatif. Tapi bagaimana membangun kemampuan kreatif dan inovatif ini? Untuk apa ini dilakukan? Ya, maka kemampuan kreatif dan inovatif ini dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mendapatkan dan menciptakan peluang dan mengatasi masalah untuk mencapai keberhasilan. Maka kata kuncinya yang pertama kreatif inovatif. Yang kedua adalah peluang. Yang ketiga adalah mengatasi masalah untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan. 4 kata ini untuk ini. Nah, inilah yang sebelumnya dipelajari. Yang dipelajari di kewirausahaan ya ini gitu. Bagaimana kreatif inovatif dengan melihat peluang yang ada, bagaimana itu dimanfaatkan, bagaimana diciptakan untuk mengatasi masalah. Di mana ada masalah, di situ sebetulnya ada peluang. Anda bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana ada masalah sebetulnya di situ ada peluang. Apapun itu. Masalah orang itu apa? Ya, masalah itu adalah apa yang seharusnya dan kenyataan itu berbeda, apa yang seharusnya dan kenyataan itu berbeda, apa yang diinginkan dan realisasinya berbeda. Orang harusnya kaya, itu berkecukupan, tapi miskin, itu masalah. Tapi dari situ orang kemudian mau bekerja gitu. Nah, ini bisa saya tidak mengatakan ini komoditi yang bisa dimanfaatkan ya kemiskinan itu, tapi di mana ada masalah di situ ada peluang. Peluang apa? Peluang untuk memberikan pekerjaan, peluang untuk mendapatkan penghasilan, peluang untuk bekerja. Orang masalah yang umum, umpamanya, hampir semua ilmu yang kita pelajari berawal dari masalah. Contoh, Anda yang di farmasi, Anda yang di kesehatan, masalah farmasi kesehatan ini apa? Sakit. Seharusnya orang sehat, tapi kenyataannya sakit ini yang nggak diharapkan gitu. Ketika tidak diharapkan, ya itu adalah masalah. Ketika ada masalah, maka disitulah timbul peluang untuk jasa kesehatan, obat, dan lain sebagainya. Orang butuh rumah, tapi nggak punya rumah yang sesuai diharapkan, maka timbullah ilmu arsitek, timbullah ini. Nah, di mana itu ada peluang, di situ ada masalah. Maka sebagai seorang entrepreneur, orang yang kreatif, inovatif, melihat masalah itu adalah peluang. Bukan seperti pecundang, kalau melihat masalah, ya sudah masalah. Tapi sekarang dibalik, kalau ada masalah, di situ ada peluang. Ketika orang dulu 20-30 tahun yang lalu, telepon itu adalah menghubungi orang itu ya harus pakai wire kabel gitu ya. 30 tahun yang lalu pakai kabel, tapi kemudian loh ini masalah ini kenapa? Kalau orang itu pas nggak tersambung, pas nggak di rumah atau nggak di kantor yang di situ ada teleponnya, dia nggak bisa menerima pesan dan akhirnya timbullah handphone. Handphone mahal, teleponnya mahal, akhirnya timbullah SMS. SMS masih dianggap mahal karena berbasis tulisan yang dibatasi, akhirnya timbullah macam-macam, orang butuh eksistensi, timbullah medsos. Maka di mana ada kebutuhan, ada keinginan yang itu merupakan masalah, semakin besar masalahnya, semakin banyak itu diatasi, maka itu adalah akan justru semakin mencapai keberhasilan. Maka sekarang paradigmanya dirubah. Ya, paradigmanya itu dirubah. Masalah itu peluang. Bagaimana kemudian dengan kemampuan kreatif dan inovatif itu bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, memanfaatkan peluang tersebut dengan kesuksesan. Nah, apa sih ilmu kewirausahaan itu? Ini adalah ilmu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu. Artinya disiplin ilmu itu ya ada proses, ada penelitian demi penelitian, ilmu-ilmu yang mendasari sebelumnya, sehingga ketika dikumpulkan ini menjadi satu disiplin ilmu. Dan ini sudah menjadi satu ilmu tersendiri yang diakui secara internasional, menjadi kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga ilmu kewirausahaan sekarang sudah
berkembang menjadi ilmu tersendiri ya, bukan ilmu bisnis atau praktis seperti itu saja, tapi suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang apa? Tentang nilai. Nilai adalah sesuatu yang dihargai, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diharapkan. Kemudian kemampuan, selain nilai, kemudian kemampuan, ability, kemampuan person, kemampuan organisasi, dan kemampuan keseluruhan dari yang terlibat. Dan perilaku, behavior seseorang entrepreneur dalam menghadapi tantangan hidup. Tantangan hidup itu ya peluang, masalah, itu tantangan hidup. Untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya. Artinya resiko ini bukan untuk dihindari, tapi resiko ini untuk dikelola untuk sedemikian rupa sehingga nanti bisa termitigasi resikonya untuk minimal terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini saya ambilkan definisi lain yang lebih luas lagi yang menjelaskan bahwa entrepreneurship itu kajiannya sudah berkembang menjadi lebih luas. Saya ambilkan dari jurnal Entrepreneurship Theory and Practice. Ini adalah jurnal yang salah satu jurnal dan mungkin jurnal yang paling terakhir ini ya, yang paling tinggi dalam kajian kewirausahaan. Saya ambilkan nih agak lama, Januari 2011. Artinya kalau ini Januari 2011 saja sudah ngomongnya luas, apalagi sekarang gitu. Ini kajiannya sudah lebih luas lagi. Ini kewirausahaan itu didefinisikan dalam jurnal Entrepreneurship Theory and Practice-nya adalah sebagai fenomena. Sehingga ini kajiannya menjadi luas. Fenomena kemunculan aktivitas ekonomi baru. Aktivitas ekonomi baru sebagai sebuah pengembangan terus, inovasi, pengembangan di situ. Itu adalah merupakan inti atau jantungnya entrepreneurship. Dan kalau kita bicara ekonomi, kegiatan ekonomi, itu artinya lebih luas dari hanya sekedar komersial atau pertukaran saja. Semua kegiatan untuk kebutuhan keinginan manusia itu kegiatan ekonomi sebetulnya. Ya, dimanapun bagi mahasiswa atau pelajar yang sekolah itu adalah aktivitas ekonomi karena bayar atau mungkin dibayari pemerintah, tapi di situ melibatkan kepentingan ekonomi. Kemudian bahkan masjid, tempat ibadah itu kan juga ada. Ini agak kontroversi ya mungkin ya, tapi juga ada aktivitas ekonomi di situ. Kenapa? Ketika orang butuh dengan beribadah, kemudian dia berkontribusi di situ dengan sedekah, dengan zakat kalau dalam Muslim, atau mungkin gereja ada istilah persepuluhan begitu. Itu lebih luas dari hanya sekedar komersial atau memperdagangkan sesuatu. Nah, apa sih ciri yang membedakan seseorang itu disebut entrepreneur atau enggak? Jangan terkecoh dengan seorang yang pedagang itu selalu entrepreneur, seorang yang karyawan itu bukan entrepreneur, tidak. Tetapi apa sih yang membedakan dia dengan ini? Orang yang ngurusi bisnis belum tentu dia seorang entrepreneur ketika dia hanya sebagai manajer saja, yang pokoknya yang penting saya dibayar stabil begitu, umpamanya jadi manajer di satu toko atau apotek atau di rumah sakit. Dia kalau hanya orientasinya sebagai pengelola saja, sudahlah saya begini, tapi nggak nanti ciri-cirinya itu nggak ada, ya dia bukan seorang entrepreneur. Tapi sebaliknya mungkin bukan di situ, atau bahkan dia di tempat ibadah mungkin atau di lingkungan sosial tapi punya sifat-sifat itu, maka dia bisa saja disebut sebagai entrepreneur. Pembedanya apa? Yang pertama adalah opportunity creator. Dia memanfaatkan peluang, bahkan tidak hanya memanfaatkan, lebih dari itu adalah menciptakan peluang. Peluang itu diciptakan. Saya kasih contoh yang minuman paling fenomenal di Indonesia, kira-kira apa ya? Minuman air mineral ya, yang paling terkenal adalah Aqua. Aqua ini pada saat itu dia adalah yang mengawali bisnis air mineral yang sekarang booming dan macam-macam. Tapi penemu Aqua itu pada saat itu dia dianggap gila gitu.
Kenapa? Karena air itu pada saat itu dikemas dan dijual, bahkan pada awal-awal itu harga jualnya lebih mahal daripada bensin. Nah, ini menjadi satu yang, tapi dia menciptakan peluang bahwa orang itu haus dan nggak semua orang itu pasti butuh namanya air. Dan dia kemudian mengemas itu untuk menciptakan itu. Itulah opportunity creator. Ketika orang belum ada yang kepikir dengan itu, dia melakukan itu. Dan dia melihat peluang itu sebagai sebuah peluang. Kenapa? Karena kalau orang bawa itu nggak praktis ya, menyiapkan dari rumah dan lain sebagainya. Dia butuh bisa dibeli di mana-mana, itu opportunity creator. Yang kedua adalah kreatif dan inovatif tadi, yang tadi bahasanya tadi, kreatif dan inovatif. Kreasi, menciptakan sesuatu dengan inovasi-inovasi. Menciptakan itu pada ranah ide. Kalau inovasi kemudian implementasi dari ide itu. Maka melakukan kreasi dan inovasi terus-menerus itu adalah ciri yang membedakan entrepreneur dengan bukan. Kemudian menanggung resiko. Menanggung resiko, bukan nekat ya, calculated risk taker. Menanggung resiko tapi yang terkalkulasi. Artinya ada perhitungan, bukan ngawur. Kemudian ada nilai tambah yang dirasakan oleh manfaat oleh konsumennya dan dia mendapatkan keuntungan dari itu. Nah, ini profit tidak selalu ya, untuk di sektor-sektor tertentu sosial ini tidak profit, tetapi mungkin lebih ke nilai tambah. Maka ini bisa saling menggantikan atau saling melengkapi. Mungkin ini nilai tambah dan atau profit. Jadi bisa salah satu, bisa dua-duanya. Kemudian adanya pertumbuhan berkelanjutan, artinya tumbuh terus dari masa ke masa. Sehingga UKM itu ya bukan entrepreneur begitu. Kenapa? Karena kalau dia UKM terus menerus ya dia bukan entrepreneur, tapi UKM itu yang kemudian berkembang dari mikro, kecil, ke menengah, ke perusahaan besar. Inilah yang pertumbuhan yang berkelanjutan itu, yang seperti itu. Bukan yang dari dulu sampai sekarang ya begitu aja gitu. Itu bukan seorang entrepreneur. Kemudian entrepreneur adalah orang yang kerja keras ya, punya tenacity gitu, buat kerja keras, dan dia keseriusan di situ dan berorientasi hasil. Tidak berhenti hanya pada prosesnya aja, sibuknya saja, tetapi hasilnya kayak apa, ini juga penting. Nah, kita akan bicara lebih lanjut, ini salah kaprah pemahaman masyarakat yang wirausaha, itu mitosnya kayak apa dan sebetulnya faktanya seperti apa gitu. Ini berdasarkan kajian dan penelitian ilmiah gitu ya. Yang pertama itu dikatakan entrepreneur itu ya UKM itu gitu, usaha kecil menengah. Bisa iya, bisa tidak. Artinya gini, UKM kalau yang terus tadi usaha kecil dan menengah terus begitu-begitu saja, tidak berkembang, tidak melakukan inovasi, jadi yang ciri-ciri tadi itu tidak dilakukan, yaitu bukan entrepreneur. Entrepreneur bisa jadi dimulai dari usaha kecil, bisa jadi. Tapi kalau terus hanya jadi usaha kecil, maka itu bukan entrepreneur. Tapi entrepreneur adalah mungkin mulainya dari usaha kecil atau bahkan mikro, tapi kemudian terus berkembang, terus tumbuh, terus berlanjut hingga akhirnya berkembang terus menjadi lebih besar. Kemudian entrepreneur, wirausaha itu bakat, dilahirkan. Dari sononya memang begitu. Nah, kalau etnis tertentu, mohon maaf, mungkin ada etnis Cina umpamanya, atau etnis tertentu barangkali Minang begitu, yang senang bisnis begitu ya. Itu memang mereka itu dari sononya begitu gitu. Dilahirkan memang bakat, memang seolah-olah sosial. Betul, sosial itu penting, lingkungan itu penting, bakat itu ya, tapi sebetulnya ini bisa dipelajari, itu diciptakan. Bahkan lingkungan mereka itu menciptakan itu gitu. Maka penciptaan ini bagaimana kemudian membangun atmosfer itu dan membangun keterampilan ability itu bisa dikembangkan, bisa diciptakan, bukan hanya bakat. Kemudian menjadi wirausaha itu harus menjadi penemu, inventor, sesuatu itu ini belum ada nih, diadakan begitu ya. Padahal tidak perlu begitu. Menjadi penemu itu mungkin penting, tapi inovasi itu lebih penting.
Kalau contohkan McD itu bukan penemu burger, tapi dengan inovasi jual burger yang dilakukan sedemikian rupa, maka burger itu menjadi mahal dan burger itu menjadi manfaatnya bisa dirasakan oleh semuanya. Seringkali justru inventor, penemu itu bukan seorang inovator, dia hanya menemukan saja selesai. Tapi seorang entrepreneur adalah dari temuan ini bisa jadi apa gitu, bisa dikembangkan seperti apa. Maka invensi penemuan itu penting, tetapi inovasi itulah yang kemudian melahirkan bagaimana berhenti itu. Kalau penemu-penemu ya banyak profesor itu penemu, banyak peneliti itu penemu, tapi hanya berhenti pada temuan saja. Tapi bisa jadi yang menggunakannya adalah entrepreneur yang memanfaatkan temuan-temuan itu. Maka invensi penemuan itu penting, tetapi inovasi itulah yang menjadi fokus dari entrepreneur dan perhatian dari entrepreneur. Kemudian ada pandangan yang salah mengatakan bahwa udahlah bisnis itu nggak perlu ilmiah-ilmiahan. Ini praktek aja lah, dipraktekkan saja, nggak perlu terlalu ilmiah, sudah jalan saja. Ini nggak pas. Kalau seperti itu maka dia mungkin trial error, kesalahannya akan cenderung besar dan dasarnya mungkin nggak kuat gitu ya. Tetapi yang betul adalah yang seharusnya dilakukan, fakta yang ada di lapangan orang-orang yang berhasil adalah mereka menggunakan ilmu kok untuk mengembangkan inovasi itu. Ilmu ini didapat secara ilmiah untuk kemudian dikembangkan menjadi produk-produk yang bernilai dan bermanfaat tinggi. Kemudian wirausaha itu juga kadang-kadang dianggap non sosial. Kalau orientasinya apalagi wirausaha yang bisnis gitu ya, yang dilihat cuma untung, perusahaannya besar, seolah-olah itu sosial itu nggak penting gitu. Padahal faktanya entrepreneur itu justru memberikan social value added, nilai tambah sosial yang besar. Bagaimana dia bisa mengatasi pengangguran, bagaimana dia bisa mendapatkan sumber daya, mendapatkan SDM, kemudian menjual sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari konsumen, untuk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan orang. Dia harus menjadi makhluk sosial untuk itu. Dan bagaimana dia bisa memberikan manfaat value added ketika dia tidak menjadi makhluk sosial? Maka dia harus sangat sosial. Bukan berarti menjadi makhluk non sosial yang nggak peduli, nggak punya empati pada masalah. Justru seringkali empati itulah yang kemudian menjadikan orang yang berhasil. Kemudian wirausaha itu banyak disalah persepsikan dengan menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha. Wirausaha itu ya butuh uang, modalnya uang. Dan kalau nggak punya modal, nggak punya uang, ya nggak usah jadi entrepreneur, pengusaha. Ini salah persepsi. Betul bahwa salah satu sumber daya itu uang, ya. Tapi itu bukan segalanya. Dan bahkan modal itu yang dominan adalah justru bukan modal uang. Dalam dunia ekonomi, dalam dunia bisnis dikenal umpamanya social capital, modal sosial. Kenalannya banyak, dia bisa menghasilkan banyak uang dari situ, dari kenalannya, dari ini, sehingga nggak perlu punya uang umpamanya. Atau intellectual capital, modal intelektual. Atau bahkan di negara ada yang disebut dengan modal sumber daya manusia. Cina sekarang menjadi negara dengan salah satu negara terkuat di dunia ekonomi setelah Amerika, dan diperkirakan akan menyelip Amerika, itu karena jumlah manusia yang banyak, social capitalnya dia. Tapi Amerika unggul karena intellectual capital, karena ini. Sehingga jangan dianggap bahwa uang itu penting. Tapi uang itu bukan segalanya dalam bisnis. Kemudian menjadi wirausaha entrepreneur yang sukses, yang berhasil, yang berkembang, itu adalah faktor keberuntungan, nasib, takdir gitu. Nah, ini mitosnya. Nasib, takdir. Betul bahwa keberuntungan itu penting, tapi keberuntungan bukan segalanya. Bukankah orang yang beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan peluang? Maka pemanfaat peluang itulah yang menjadi, artinya bedanya apa? Wah, ini beruntung dia,
menjadi pengusaha ini beruntung karena dia mendapatkan momentum pas, umpamanya pengusaha tekstil, kemudian masker, dia bikin masker, usahanya berkembang pesat sekarang karena bikin masker umpamanya. Bukanlah dia berkembang begitu karena dia bisa memanfaatkan peluang itu, bukan hanya luck saja, tapi bagaimana dia bisa memanfaatkan peluang itu. Wah, nasibnya bagus itu muncul. Nasibnya bagus muncul karena ada ikhtiar. Umpamanya kuliah bisa diterima di jurusan yang favorit ya, karena dia daftar, kemudian dia belajar dan akhirnya mempersiapkan sumber daya untuk di situ, atau mungkin dia mendapat beasiswa, untung ya karena dia daftar gitu. Ada proses memanfaatkan peluang gitu. Kemudian dikatakan wirausaha itu follow the flow, ya, mengikuti aliran air saja, udah ngalir aja, sudah di ini. Kalau begitu biasanya nanti hanya stabil saja atau mungkin bertahan saja. Tetapi pengusaha-pengusaha, entrepreneur, tokoh-tokoh yang berhasil sukses itu biasanya mereka punya planning yang jelas, visinya apa, kemudian realisasinya bagaimana. Maka itu direncanakan dengan baik, dan itu punya visi yang jelas, strategi yang jelas, kemudian tahap-tahapan yang dia lalui itu dengan eksekusi dengan langkah-langkah yang jelas dan terencana. Selanjutnya kita akan bahas 4 macam entrepreneur untuk memperluas perspektif kita bahwa entrepreneur itu sebetulnya bukan hanya dalam dunia bisnis saja, bisnis entrepreneur. Bisnis entrepreneur pun bukan hanya sebagai owner saja, owner, pemilik, pendiri, ya, itu yang menjadi penanggung resiko dan berkembang atau enggak itu tergantung dari owner atau pendirinya. Ya, itu salah satu, tapi bukan satu-satunya. Kalaupun dia tidak menjadi pendiri, dia bisa membeli dari pihak lain kemudian dikembangkan. Ataupun bahkan kalau itu bukan di pengembangan atau dia membeli atau menjadi pemilik, dia juga bisa menjadi profesional yang dia disebut profesional yang bermental, berparadigma, berciri seperti entrepreneur, yang ini kemudian disebut sebagai intrapreneur. Bukan entrepreneur tapi intrapreneur. Intrapreneur di sini kadang-kadang disebut juga dengan corporate entrepreneurship. Orang yang bekerja di perusahaan yang besar, di organisasi bisnis yang besar, tetapi kemudian punya mental untuk berkembang, memanfaatkan peluang, inovasi, kreasi, memberikan nilai tambah untuk memberikan kemanfaatan buat orang lain dan juga dirinya gitu. Nah, ini profesional atau intrapreneur. Mungkin statusnya karyawan tapi dia punya itu seperti itu. Mungkin statusnya apoteker, statusnya dokter, statusnya akuntan, tetapi dia punya mental entrepreneurship, ciri-ciri entrepreneurship yang dia lakukan. Ini dalam bidang bisnis ya. Apakah mau jadi owner, pemilik, atau menjadi profesional atau entrepreneur dalam satu organisasi, itu tapi secara umum dalam dunia bisnis. Tapi tidak hanya dalam dunia bisnis sebetulnya. Sekarang pun berkembang government entrepreneur, wirausaha dalam bidang-bidang pemerintahan. Pemerintahan paling kecil desa atau kelurahan. Ada kepala desa yang tadi punya ciri-ciri inovatif, kreatif, kemudian memanfaatkan peluang dan lain sebagainya tadi, pertumbuhan untuk pengembangan terus wilayahnya, menjadi kepala desa dan kelurahan yang berkembang pesat dan masyarakatnya sejahtera. Atau yang lebih luas, kecamatan, kota, kabupaten. Kita lihat dengan otonomi daerah, kota dan kabupaten tertentu bisa berkembang dengan pesat. Kenapa? Karena wali kota atau bupatinya atau bahkan kalau gubernur atau presidennya itu punya ciri-ciri entrepreneurship tadi, sehingga negaranya, wilayahnya, kota, kabupaten, provinsi menjadi berkembang dengan jauh lebih pesat dan jajarannya yang ada di situ. Maka ini kita butuh banyak. Kalau mau jadi ASN, aparat sipil nasional, mau menjadi PNS silahkan, tapi
jadilah government entrepreneur yang ada di situ, yang bisa mengembangkan untuk kemudian bagaimana melakukan inovasi, kreasi, memanfaatkan peluang untuk meningkatkan, memberikan nilai tambah, mengatasi masalah masyarakat, masyarakatnya lebih sejahtera, lebih senang, lebih sehat, dan lain sebagainya. Kemudian academic entrepreneur, tapi dalam dunia akademik, dalam dunia pendidikan. Kalau Anda lihat dalam dunia pendidikan ada orang-orang yang ya sudah dia begitu-begitu saja. Ya mungkin ngajar, kemudian dapat gaji, ya sudah selesai, atau melakukan penelitian kemudian. Tapi ketika orang bisa melakukan penelitian, kemudian penelitiannya ini menjadi produk yang kemudian diterima oleh masyarakat, kemudian perguruan tingginya atau lembaga pendidikannya bisa berkembang, disukai oleh masyarakat, orang banyak nyekolahkan di situ, mutunya baik, pengembangannya ini juga butuh academic entrepreneur. Tidak hanya dalam dunia bisnis saja, atau tadi kemudian lebih luas ke pemerintahan, tapi bahkan akademik pun itu butuh entrepreneur. Dan selanjutnya social entrepreneur, tapi di bidang sosial. Orientasinya bukan ke orientasi bisnis cari keuntungan, tapi adalah di bidang sosial. Contohnya mana? Kalau Anda lihat masjid-masjid, gereja, tempat ibadah yang maju, berkembang pesat, itu karena di situ ada social entrepreneur. Mereka punya sifat sosial yang kemudian bisa dijadikan. LSM tertentu itu bisa memanfaatkan peluang, membuat jaringan, kemudian untuk memberikan manfaat-manfaat sosial, mungkin Greenpeace umpamanya dengan isu-isu lingkungan, ya. Kemudian masjid tertentu, mungkin kalau Semarang saya contohkan Masjid Agung Jawa Tengah, itu dituntut harus social entrepreneurship-nya jalan supaya masjid itu ramai, kemudian supaya masjid itu bisa ada penghasilan pendapatan dan terus banyak jamaahnya dengan berbagai macam inovasi kegiatan. Maka ini tidak hanya dalam dunia bisnis, tapi juga government, akademik, dan bahkan sosial. Saya kasih contoh, umpamanya ini berita yang saya ambil sudah lama sebetulnya. Ini berita lama ketika Dahlan Iskan ini sebagai Menteri BUMN. Nah, saya contohkan Dahlan Iskan ini sebagai contoh, dia menjadi owner, pemilik dari Jawa Post Group di bidang media, tapi kemudian sudah berkembang ke energi dan lain sebagainya. Disinilah dia menjadi business owner dengan sebagai owner, pemilik Jawa Post Group. Tapi dia nggak berhenti di situ. Dia menjadi intrapreneur. Intrapreneur di apa? Menjadi corporate entrepreneur ketika dia dikasih kesempatan pada saat itu, zamannya Presiden SBY, untuk menjadi Menteri BUMN. Kebetulan memang ini ngurusi BUMN, dan ngurusi BUMN itu jelas butuh entrepreneurship. Tapi ini pas gitu. Nah, ketika dia jadi intrapreneur sebelum jadi Menteri BUMN itu, dia jadi ini tadi kalau Menteri BUMN sudah government entrepreneur ya. Tapi kalau intrapreneur itu ketika dia ditunjuk menjadi direktur utama PLN sebelum jadi Menteri BUMN. Ketika ditunjuk menjadi direktur utama PLN ini, dia melakukan berbagai macam gebrakan di situ, inovasi, pengembangan, sehingga tidak biarpet. Masalah saat itu adalah biarpet ya, mati-mati, PLN yang mati-mati, kemudian banyak orang yang nggak bayar, akhirnya dibikin PLN token itu kalau nggak salah pada zamannya beliau menjadi direktur utama PLN. Maka ini beliau bukan pemilik, tapi beliau hanya profesional yang dibayar sebagai direktur utama, dan berhasil. Kenapa? Karena punya entrepreneurship. Kemudian berkembang lagi ketika menjadi government entrepreneur, menjadi Menteri BUMN. Ketika itu, ini salah satu artikel inilah yang menjelaskan kenapa kemudian PT Pupuk, dulu PT Pupuk itu macam-macam, kemudian digabung menjadi satu, dan kemudian masalah pupuk saat itu sempat terjadi kelangkaan pupuk, dan diatasi dengan gini aja, salah satu masalah pupuk ini apa, kenapa kok produksinya kurang, karena nggak punya pasokan gasnya itu terhambat. Kenapa terhambat? Karena gasnya lebih banyak perusahaan-perusahaan gas yang memproduksi gas itu sudah terikat
ekspor ke Cina waktu itu, kayak banyak Cina, karena Cina waktu itu pertumbuhannya sangat luar biasa dan butuh energi yang luar biasa, sehingga mengontrak salah satunya Indonesia sebagai penghasil gas, negara dengan salah satu penghasil gas terbesar di dunia, nomor saya lupa kalau nggak salah 2 atau 3 gitu ya, tapi termasuk yang cukup besar. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Dia mengusulkan, udah berpikir out of the box, beli aja itu perusahaan gasnya, patungan perusahaan-perusahaan pupuk ini jadi satu, menjadi holding pupuk Indonesia, dan uangnya digabungkan, kemudian beli saja perusahaan gasnya, karena dia membutuhkan gas kan, kalau dia menjadi pemilik kan lebih gampang ngaturnya nanti. Nah, ini yang coba berpikir out of the box, dan banyak yang dilakukan ketika menjadi negara BUMN. Maka ini contoh satu orang tapi menjadi business entrepreneur, baik pernah jadi owner juga, intrapreneur juga, tapi juga pernah menjadi government entrepreneur. Gitu ya. Selanjutnya saya kasih contoh yang lain. Ini contoh, ini adalah seorang profesor namanya Muhammad Yunus, profesor ekonomi di Bangladesh, yang dia melakukan inovasi sebagai seorang profesor, dia seorang akademisi, gitu. Tapi dia melakukan inovasi dengan pengabdian masyarakat. Kalau di Indonesia disebutnya pengabdian masyarakat. Dia melakukan praktek dari ilmunya, kemudian dia membentuk yang namanya Grameen Bank. Silahkan Anda bisa browsing Grameen Bank, tuliskan aja GRAMEEN Bank, Grameen Bank, bank desa gitu, kurang lebih definisinya seperti itu. Yang menarik adalah dia membuat bank, tapi bank ini biasanya kalau Anda terpikir bank, kira-kira kalau bank itu yang dihormati biasanya siapa? Yang kaya atau miskin? Orang kaya kan? Nah, biasanya yang semakin kaya semakin dihormati, semakin kaya ya semakin bagi kredit, semakin miskin ya lupakan sajalah begitu, nabung aja nggak bisa, apalagi bayar kredit nanti malah dikemplang. Tapi dia membalikkan itu. Dia membuat bank desa, dari bank inilah kemudian, tapi dia membuat bank ini bengkel to the poor, bangkir untuk orang miskin, melalui apa yang disebut dengan mikrokredit, dan akhirnya menjadi microfinance, pembiayaan, dan bahkan usaha-usaha yang lain. Berbagai inovasinya di dunia keuangan ini cukup luar biasa, sehingga dia bisa memanfaatkan dan melakukan inovasi di bidang akademik untuk penerapan ilmunya. Ini menarik sekali, dan kemudian lebih menariknya adalah kabar-kabarnya dia juga belajar dari Indonesia, karena mikrokredit di Indonesia itu sudah berkembang mungkin 100 tahun ya, karena BRI, Bank Rakyat Indonesia, dengan dulu namanya apa, didirikan di Purwokerto, itu awalnya juga seperti Muhammad Yunus ini, dan sekarang menjadi bank terbesar di Indonesia dan bank dengan keuntungan terbesar di Indonesia, karena memberikan kredit yang kecil-kecil itu pada masyarakat kecil. Nah, ini contoh, Muhammad Yunus adalah contoh bagaimana seorang akademisi bisa mengimplementasikan ilmunya untuk kemanfaatan, sehingga memberikan manfaat dan besar untuk masyarakat melalui bank yang dibuatnya. Tapi bank ini bukan sembarang bank, karena bank untuk masyarakat miskin. Sehingga selain dia sebagai academic entrepreneur, dia juga sebagai social entrepreneur. Dia di Bangladesh kalau nggak salah, dari lewat program Grameen Bank ini ada 2 juta rumah tangga yang terangkat ekonominya melalui program-program yang dia buat, dan dia menggunakan social capital, modal sosial yang luar biasa, baik dari masalah keuangannya, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang lain dan orang-orang miskin, sehingga bisa berkembang bahkan dengan pemerintah. Walaupun akhirnya silahkan di browsing, dia cukup tragis karena dia ditendang atau dikeluarkan dari perusahaannya sendiri. Demikian, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Insya Allah nanti ketemu lagi di materi-materi selanjutnya tentang konsep-konsep kewirausahaan dan keuangan atau yang lain, koperasi dan lain-lain, bisa dilihat di YouTube channel saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.